ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran online SMA Prater Don Bosco Banjarmasin. Ini video ketiga matematika wajib kelas 10 IPS 2 ya. Jadi kalau pada video pertama kita sudah membahas tentang konsep nilai mutlak. Kemudian di video kedua kita membahas tentang bagaimana fungsi dari sebuah nilai mutlak. Nah, di video ketiga ini kita akan membahas penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ya, atau video ketiga ini ya materinya berarti tentang persamaan nilai mutlak. Nah, Anda pelajari baik-baik ya. Kalau video 1 dan 2-nya benar-benar Anda kuasai, maka video yang ketiga ini tidak akan begitu repot lah ya. Tidak begitu sulit ya. Di video ketiga ini tidak akan terlalu sulit. Tapi syaratnya video 1 dan 2 harus benar-benar dikuasai dulu. Kalau video 1 dan 2-nya tidak bisa, Anda mau langsung belajar ke video 3 ya lumayan membingungkan nanti, lumayan sulit. Karena saya lumayan agak cepat menghitungnya di video ketiga ya. Soalnya juga lumayan panjang-panjang jawabannya. Ya. Tapi sekali lagi Anda harus coba ya, Jadi kita sama-sama belajar yaitu tentang penyelesaian persamaan nilai mutlak. Oke, kita belajar sama-sama. Baik, sekarang kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Nah, sebelum itu coba perhatikan persamaan-persamaan berikut. Jadi saya punya A sampai G ya. Ada berapa? Ada 7. Ada 7 persamaan nih. Yang A ya, X tambah 2 sama dengan 2X. Yang B, 3X tambah nilai mutlak 2 min 4 sama dengan X. Yang C, nilai mutlak 3, X dikurang 3 sama dengan 4X. Yang D, nilai mutlak X dikurang 5 sama dengan 0. Yang E, nilai mutlak X min 4 sama dengan 0. Yang F, nilai mutlak 2X min 3 sama dengan 4. Yang G, X dikurang nilai mutlak X sama dengan 4. Oke. Nah, dari 7 ini kalau kita perhatikan baik-baik, dari ketujuh persamaan yang ada ini, kalau kita perhatikan baik-baik ya, yang A, B, dan C itu tidak disebut sebagai persamaan nilai mutlak. Jadi yang ini bukan persamaan nilai mutlak. Bukan persamaan nilai mutlak. Kenapa? Kalau yang A mungkin bisa dijawab ya, mudah ya, karena tidak ada tanda mutlaknya. Nah, yang B dan C kenapa tidak persamaan nilai mutlak? Karena yang ada di dalam tanda mutlaknya itu hanya angka, hanya konstanta ya. Sementara variabelnya itu tidak termasuk di dalam tanda mutlak. Nah, variabel itu X-nya ya. X itu variabel, X atau Y atau apa, variabelnya harus ada di dalam tanda mutlak. Nah, sedangkan yang D, E, F, dan G inilah contoh persamaan nilai mutlak ya. Contoh persamaan nilai mutlak. Jadi, kalau ditanya apa sih syarat sebuah persamaan itu disebut nilai mutlak? Ya tentu saja persamaan itu akan disebut menjadi persamaan nilai mutlak ya. Itu dengan syarat ada variabel yang nomor D itu ini ya, ada variabel X ya yang berada di dalam tanda mutlak ya. Tidak banyak, cukup 1X saja pun dia sudah menjadi persamaan nilai mutlak. Oke, itu penjelasan tentang konsep awal persamaan nilai mutlak. Oke. Sekarang saya coba jelaskan bentuk umum persamaan nilai mutlak ya. Jadi untuk fx dan gx fungsi dalam variabel x, lihat ya. Nomor 1, ini bentuk yang paling sederhananya, bahwa nilai mutlak fx sama dengan c. C itu angka ya, konstanta. Nah, tapi ada syaratnya, c-nya harus lebih dari sama dengan 0. Kalau negatif dia tidak ada penyelesaian. Karena pada dasarnya nilai mutlak sendiri nilainya itu selalu positif, jadi tidak ada negatif. Yang kedua adalah bentuk fx, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx ya. Yang ketiga, ini bentuk nilai mutlak fx sama dengan gx, sama syaratnya adalah gx-nya tentu saja harus lebih dari 0. Oke, ini 3 bentuk yang akan coba kita bahas pada video kita kali ini ya. Kita bahas satu-satu. Baik, ini contoh pertama kita ya. Tentukan penyelesaian persamaan berikut. Nomor 1, nilai mutlak X min 3 ditambah 2 sama dengan 1 ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan ya. Kalau kita sederhanakan begini kan.
nilai mutlak X min 3 sama dengan 1 kurang 2. Nilai mutlak X min 3 sama dengan negatif 1. Nah, ingat bentuk pertama tadi bahwa nilai mutlak fx itu sama dengan C. Dengan syarat C-nya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, oleh karena nilai mutlak itu tidak pernah bernilai negatif, ya, sementara ini nilai mutlak X min 3 sama dengan min 1, ya, berarti untuk bagian ini tidak ada penyelesaian. Nah, gampang kan ya? Tidak ada penyelesaian. Jadi kalau nilai mutlak itu sama dengan negatif, ini dia tentu saja tidak ada penyelesaian. Gampang ya? Oke. Baik, sekarang nomor 2 ya. Nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 8. Nah, untuk penyelesaiannya kita akan menyederhanakan dulu ya. Jadi 2-nya kita pindah ruas tuh ya. Nilai mutlak X sama dengan 8 ditambah 2. Jadi kita tambah 2 kedua ruas. Jadi nilai mutlak X sama dengan 8 tambah 2. Nilai mutlak X sama dengan 10. Nah, tentu saja untuk menyelesaikannya kita harus ingat definisi ya. Ini cara pertama nanti. Bahwa nilai mutlak itu akan sama dengan X kalau jika atau untuk boleh. Untuk X lebih dari sama dengan 0. Kemudian akan sama dengan negatif X. Ini untuk X kurang dari 0. Nah, dua-duanya ini harus kita substitusi. Jadi penyelesaiannya begini. Ini ada dua penyelesaian ya. Jadi yang pertama sini ya. Untuk ini syaratnya nih, X lebih dari 0 ya. Maka X akan sama dengan 10 ya. Pertanyaan saya, apakah X sama dengan 10 itu lebih dari 0? Betul ya? Nah, kemudian untuk X kurang dari 0, maka akan ketemu persamaannya negatif X sama dengan 10. Kalau kita pindah ruas, X sama dengan negatif 10. Apakah negatif 10 itu kurang dari 0? Jawabannya betul ya? Betul. Nah, karena dua-duanya benar, jadi nilai X yang memenuhi adalah, jadi nilai X yang memenuhi itu adalah X sama dengan 10 atau X sama dengan min 10. Oke. Ini cara pertama. Berarti ada cara yang lain, Pak. Ada. Perhatikan. Jadi, kan dari awal begini. Nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 8 ya. Nanti nilai mutlak X sama dengan 8 ditambah 2. Nah, maka nilai mutlak X sama dengan 10. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini, lihat dulu. Ini kedua ruas ya. Ini penting, kedua ruas pasti positif. Pasti positif. Nah, kalau kedua ruasnya pasti positif, maka kita bisa kuadratkan kedua ruas. Jadi kedua ruas boleh dikuadratkan. Jadi kita tinggal kuadratkan saja ini. Penyelesaiannya begitu, kuadratkan ya. Maka dia jadi begini, nilai mutlak X pangkat 2 itu sama dengan 10 pangkat 2. Nah, nilai mutlak itu kalau dikuadratkan jadi X kuadrat sama dengan 10 pangkat 2. Saya sengaja tidak kuadratkan ya. Kemudian saya pindah ruas nih. X kuadrat dikurang 10 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk, kalau Anda masih ingat pelajaran SMP-nya, namanya bentuk sekawan ya. A kuadrat dikurang B kuadrat itu bentuknya akan sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Anda harus hafal bentuk ini. Jadi A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Maka dia akan jadi X ditambah 10 X dikurang 10 sama dengan 0. Oke. Nah, ini bentuk A kali B. Ini bentuk A kali B sama dengan 0 ya. Kapan A kali B itu sama dengan 0? Ini A-nya, gitu. Yang ini B-nya. Nah, A kali B akan sama dengan 0 kalau A-nya 0. Ya kan? Kalau A-nya 0, B-nya berapapun boleh. Atau-nya tandanya gini, B-nya 0. Oke. Jadi kalau B-nya 0, A-nya berapapun terserah Anda. Berarti penyelesaian dari A kali B sama dengan 0 adalah yang pertama A-nya di sini X tambah 10 ya, sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 10. Atau satunya X min 10 sama dengan 0. X sama dengan 10. Jadi sama ya. Ini cara kedua. Jadi cara kedua dengan dikuadratkan. Saya tulis ini cara 2 nih.
Cara 2. Oke. Jadi cara pertama itu dengan definisi. Ini cara pertama dengan definisi. Cara yang kedua dengan dikuadratkan. Lebih mudah mana, Pak? Tergantung soal ya. Kalau yang ini sih jelas lebih mudah cara definisi. Oke, kita lanjut lagi. Ini soal ketiga ya. 5 dikurang nilai mutlak 4x dikurang 6 sama dengan 2. Berarti kita kurang 5 ya, atau istilahnya sering disebut 5-nya pindah ruas. Negatifnya nyamplok di sini dong. 4x dikurang 6 begini. 2 dikurang 5. Nah, nilai mutlak 4x dikurang 6 negatif 3. Ini kemampuan aljabarnya saja. Ini saya kali negatif 1 semuanya. Hasilnya nilai mutlak 4x min 6 itu sama dengan 3. Nilai mutlak 4x min 6 sama dengan 3. Nah, kita bisa selesaikan dengan dua cara tadi ya. Saya akan bahaskan dua-duanya deh. Cara pertama dengan definisi ya. Cara satu dengan definisi. Ada yang menyebut dengan analisis X boleh ya. Cara pertama. Lihat di sini. Jadi 4x min 6 itu kalau diartikan dia punya dua makna ya. Dia akan sama dengan 4x min 6 untuk apa ini? 4x min 6 lebih dari 0 ya. 4x lebih dari 6. X-nya harus X ya. Lebih dari 6/4. Atau X-nya lebih dari 3/2. Kemudian akan sama dengan negatif 4x min 6. Ya. Untuknya ke bawah sedikit deh. Untuk 4x min 6 kurang dari 0. 4x kurang dari 6. X kurang dari 6/4. X kurang dari 3/2. Nah, ini dipakai sebagai syarat ya. Jadi yang pertama sini untuk X lebih dari 3/2 pergunakan ini 4x min 6. Jadi 4x min 6 sama dengan 3. Betul? Ini soalnya. Jadi 4x min 6 sama dengan 3. 4x sama dengan 3 tambah 6. Oke. 4x sama dengan 9. X sama dengan 9/4. Pertanyaannya, apakah 9/4 itu lebih dari 3/2? Ya, ya. 3/2 itu 1/2. 9/4 ini 2/4. Dia lebih dari 3/2. Berarti 9/4 merupakan penyelesaian. Oke, sekarang yang kedua. Untuk X kurang dari 3/2. Untuk X kurang dari 3/2 kita pakainya negatif 4x. Negatif 4x min 6 sama dengan 3. Saya kali min 1 ya. Jadinya 4x negatif 6 sama dengan negatif 3. Oke. 4x sama dengan negatif 3 ditambah 6. 4x sama dengan 3. X-nya sama dengan 3/4. Nah, pertanyaannya, apakah 3/4 itu kurang dari 3/2? Ya, 3/2 itu 1/2. 3/4 itu tidak sampai 1 ya. 0,75. Berarti ini juga termasuk penyelesaian. Jadi penyelesaian atau jawaban untuk ini adalah X sama dengan 9/4 atau X sama dengan 3/4. Itu cara pertama ya. Cara yang lain bisakah kita kerjakan dengan cara kedua? Saya tulis ulang di sini. Cara 2 dengan kuadrat ya. Perhatikan. Nilai mutlak saya langsung ke yang sederhana ya. Depannya biar langsung sini nih. 4x min 6 sama dengan 3. Nah, perhatikan dulu syaratnya apa tadi? Kedua ruas pasti positif. Itu dulu ya. Jadi kita harus pastikan dulu bahwa kedua ruas pasti 3 pasti positif ya. Ini juga nilai mutlak nilainya pasti positif. Maka boleh kita kuadratkan. Nah, perhatikan. Jadinya nilai mutlak 4x min 6 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Nilai mutlaknya hilang. Jadi 4x dikurang 6 kuadrat sama dengan 3 Nah, jangan dihitung, apalagi diselesaikan, nanti tambah panjang ngerjainnya. Jadi 3-nya aja yang dipindah ruas. Oke. 4x dikurang 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan 0. Betul? Nah, ingat lagi bentuk apa tadi? A kuadrat min B kuadrat itu adalah A plus B dikali A min B. Ini saya tulis lagi nih supaya ingat nih.
Oke, ini A-nya, ini B-nya. Berarti A plus B, A-nya sendiri 4X min 6 ditambah 3 itu B-nya. Kemudian 4X min 6 dikurang 3. Nah, ini perhatikan. Ini A-nya, ya toh? Ini B-nya. Lihat, A plus B, A min B. Berarti tinggal kita selesaikan 4X dikurang 3 dikali 4X dikurang 9 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya seperti tadi, 4X dikurang 3 sama dengan 0, 4X sama dengan 3, X sama dengan 3/4, atau 4X dikurang 9 sama dengan 0, 4X sama dengan 9, X sama dengan 9/4. Ini cara kedua ya. Ini cara pertama sama 9/4, 3/4. Ini juga cara keduanya 3/4 dan 9/4. Sama ya. Oke. Mudah-mudahan bisa. Baik, ini soal nomor 4 ya. Diketahui X1 dan X2 dengan X1 lebih dari X2 memenuhi persamaan nilai mutlak negatif nilai mutlak X kurang 2 itu sama dengan nilai mutlak 2X kurang 7. Tentukan nilai X1 dan X2. Saya akan kerjakan dengan dua cara ya. Saya akan kerjakan dengan dua cara. Nanti Anda boleh pilih mau pakai cara yang mana ya. Nah, cara pertama dulu. Cara pertama ini cara analitik boleh atau cara definisi juga boleh ya. Berarti saya harus definisikan dulu nih. Oke. Jadi kan persamaannya nilai mutlak X kurang 2 sama dengan nilai mutlak 2X kurang 7. Betul? Nah, saya ada punya dua persamaan nilai mutlak di sini. Ada dua nilai mutlak ya. Ini sama ini. Saya harus definisikan satu-satu ya. X kurang 2 dulu. X kurang 2 itu akan sama dengan ini seperti pelajaran kita sebelumnya. X kurang 2 jika atau untuk boleh ya. X kurang 2 lebih dari 0, X lebih dari 2. Saya pakai untuk atau jika nih. Ini pakai jika nggak apa-apa deh. Jika X kurang 2 kurang dari 0 ya. X kurang dari 2. Saya kalikan negatif X tambah 2. Ini untuk yang X kurang 2. Kemudian 2X kurang 7 ya. 2X kurang 7. Ini akan sama dengan 2X kurang 7 jika atau untuk boleh 2X kurang 7 lebih dari 0 ya. 2X lebih dari 7. X lebih dari 7/2. Oke. Kemudian akan sama dengan negatif 2X kurang 7 jika 2X kurang 7 kurang dari 0. 2X kurang dari 7. X kurang dari 7/2. Kalau saya kalikan negatif 2X tambah 7. Oke. Jadi saya punya dua pembuat 0 ya. 2 dan 7/2. Saya gambar di garis bilangan. Ambil penggaris dulu. Oke. Saya kasih batas 2 dengan 7/2. 7/2 3,5 ya. Berarti 2 di sini, 7/2 nya di sini. Ini batas di saya benerin. Oke. Dia akan membagi ruas garis menjadi 3 wilayah. Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Sekarang yang ini dulu, yang sebelah sini nih ya. Untuk nilai mutlak X min 2. Jika lebih dari 2, berarti kan wilayah ini dengan wilayah ini ya. Lebih dari itu berarti wilayah 2, wilayah 3. Ini kan 2 nih. Lebih dari 2 berarti sebelah sana dia pakai X kurang 2 ya. Nah, kalau kurang dari 2 dia pakai negatif X tambah 2. Oke, ini yang ini. Sekarang yang sebelahnya 2X min 7 ya. Nilai mutlak 2X min 7. Untuk yang lebih dari 7/2 dia pakainya 2X kurang 7. Oke. Untuk yang kurang dari 7/2 pakai negatif 2X tambah 7. Wilayah 1 dan wilayah 2 nya pakai negatif 2X tambah 7. Oke, ini ada 3 wilayah ya. Jadi kalau saya tulis ini X kurang dari 2, ini antara 2 dan 7/2, yang ini X lebih dari 7/2. Ada 3 wilayah yang harus kita uji ya. Saya uji yang pertama nih. Untuk X kurang dari 2. Nah, persamaannya kan apa? X kurang 2 sama dengan 2X kurang 7. Betul? Nah, kita pakai yang ini ya. Pakai yang ini berarti min X tambah 2 sama dengan negatif 2X tambah 7. Negatif X tambah 2X sama dengan 7 kurang 2 ya. Berarti X-nya sama dengan 5. Pertanyaannya adalah apakah 5 itu kurang dari 2? Apakah 5 itu kurang dari 2? Jawabannya salah ya. 5 itu lebih dari 2. Sehingga ini bukan penyelesaian. Nah, jadi dia bukan penyelesaian gara-gara X-nya lebih dari 2. Ini pakai yang ini. Negatif X tambah 2 sama dengan negatif 2X tambah 7. Jadi kalau saya pindah ininya ke sana jadi positif, 7 ke 2
X sama dengan 5. Salah. Sekarang wilayah kedua yang ini. Untuk 2 kurang dari X kurang dari 7/2 ya. Nah, nilai mutlak X negatif 2 sama dengan nilai mutlak 2X kurang 7. Dia pakai yang ini sekarang. Berarti X kurang 2 sama dengan min 2X tambah 7 ya. Berarti X tambah 2X sama dengan 7 tambah 2 ya. 3X sama dengan 9, X-nya sama dengan 3 ya. Nah, pertanyaan apakah 3 itu terletak antara 2 dan 7/2? Ya, ini 2, ini 3,5, 3 terletak. Ini benar, berarti ini HP ya. Ini HP. Oke, sekarang yang wilayah ketiga. Untuk X lebih dari 7/2. Sama, nilai mutlak X min 2 sama dengan nilai mutlak 2X kurang 7. Dia pakai X kurang 2 sama dengan 2X kurang 7. Saya pindah. X kurang 2X sama dengan negatif 7 tambah 2 ya. Negatif 7 tambah 2. Jadinya negatif X sama dengan negatif 5. Saya kali negatif 1, X-nya sama dengan 5. Pertanyaannya, apakah 5 itu lebih dari 7/2? Ya, ini kan 3,5, 5 lebih dari 7. Ini juga HP. Nah, lalu kalau kita balik ke soal, di sini disebut di soal bahwa X1 lebih dari X2. Berarti yang besar itu akan jadi X1-nya. Nah, antara 3 dengan 5, yang gede yang X1 ya. X1-nya berarti 5, X2-nya 3. Yang ditanya X1 kurang X2. Berarti jawabannya 5 kurang 3. Jawabannya 2. Oke, jawabannya 2. Ini cara pertama ya, cara pertama. Oke. Baik, sekarang cara kedua nih. Cara kedua untuk nilai mutlak X kurang 2 sama dengan 2X kurang 7. Nah, karena dua-duanya tanda mutlak ya, maka jelas bahwa kedua ruas ini pasti positif. Nah, kedua ruasnya pasti positif. Kalau kedua ruasnya pasti positif, maka cara paling cepat mengerjakannya justru dikuadratkan. Jadi, kalau kalian ngelihat yang cara pertama lumayan panjang dan belibet, nah ini tinggal kalian kuadratkan nih. Jadi nilai mutlak X min 2 kuadrat sama dengan nilai mutlak 2X kurang 7 kuadratnya. Berarti X kurang 2 kuadrat sama dengan 2X kurang 7 kuadrat. Oke, jangan dipecah ya. Jangan dipecah, saya tidak menganjurkan untuk menjabarkan ini. Jadi pindah ruas saja. X kurang 2 kuadrat dikurang 2X kurang 7 kuadrat sama dengan 0. Kembali lagi ini untuk kesekian kalinya. Ini bentuk A kuadrat kurang B kuadrat ya. Dia akan sama dengan A plus B, A min B. Ini jadi A-nya, ini jadi B-nya. Betul? Nah, berarti A plus B-nya berarti saya kurung-kurung begini. Harus pakai kurung karena 2A ditambah 2X min 7. Ini A plus B dikali. Oke. X min 2 dikurang 2X min 7. Ini A min B. Jadi ini A plus B. Yang ini A min B. Ini pakai yang ini. A plus B, A min B. Oke, tinggal kita sederhanakan ya. Kalau yang plus tidak ada masalah, langsung aja X tambah 2X 3X ya. Min 2, min 7, min 9. Dikali. Yang agak sedikit bermasalah yang ini, kita harus buka kurung yang belakangnya. Negatifnya harus dikalikan ke dalam. Oke. Negatif 2X ditambah 7 sama dengan 0. Sorry, 0-nya hilang. Berarti 3X kurang 9 sama dengan X dikurang ini min X ya. Tambah 5. Oke. 7 kurang 2, 5. Oke. Berarti kalau saya selesaikan, 3X kurang 9 sama dengan 0. 3X sama dengan 9. Saya kali sepertiga. X-nya sama dengan 3. Kemudian negatif X tambah 5 sama dengan 0. Negatif X sama dengan negatif 5. Saya kali negatif 1. X-nya sama dengan 5. Karena X1 lebih dari X2. Ini X1, ini X2. Yang ditanya X1 kurang X2 sama 5 dikurang 3. Jawabannya 2. Oke. Ini cara kedua. Nah, kalian tinggal pilih ya. Mau cara pertama atau cara kedua. Oke. Baik, sekarang lanjut ke soal nomor 5 ya. Saya punya soal bahwa nilai mutlak X tambah 5 kuadrat dikurang 3 kali X tambah 5. Nilai mutlak X tambah 5 dikurang 4 sama dengan 0. Tentukan penyelesaiannya. Nah, untuk ini kalau ketemu bentuk yang kuadrat kayak gini ya, kalau bentuk yang kuadrat kayak gini biasanya ini pakai permisalan. Jadi saya harus sederhanakan persamaannya. Misalkan bahwa nilai mutlak X plus 5 itu sama dengan kotak sih, saya biasa bilang kotak ya. Kalian boleh Y, boleh A, boleh B
B boleh. Saya senangnya kotak. Jadi nilai mutlak X plus 5 itu ibaratnya saya masukin dalam kardus ya. Jadi saya punya persamaan jadi kotak kuadrat dikurang 3 kotak dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kalau kalian masih ingat ini pelajaran SMP, ini bentuk namanya persamaan kuadrat. Penyelesaiannya itu ada 3 ya, memfaktorkan, kuadrat sempurna, dan dengan rumus ABC. Dan ini soalnya bisa difaktorkan. Kalian masih ingat pelajaran SMP, memfaktorkan? Titik-titik dikali titik-titik berapa? Negatif 4 ya. Titik-titik ditambah titik-titik sama dengan negatif 3. Berapa yang kalau dikali negatif 4, kalau ditambahkan negatif 3? Jawabannya negatif 4 kali 1 ya. Nah, negatif 4 tambah 1 itu negatif 3. Berarti kan tinggal difaktorkan ya. Kotak ikutin aja. Kurang 4. Terus kotak tambah 1 sama dengan 0. Nah, berarti saya punya penyelesaian kotak kurang 4 sama dengan 0. Kotaknya sama dengan 4. Atau kotak tambah 1 sama dengan 0. Kotak sama dengan negatif 1. Baru kita buka isi kotaknya. Kotaknya tadi dalamnya adalah nilai mutlak X plus 5. Nilai mutlak X plus 5 sama dengan 4. Nilai mutlak X plus 5 sama dengan negatif 1. Yang ini jelas tidak ada penyelesaian. Kenapa tidak ada penyelesaian? Untuk tahu lebih jelas ya, ingat soal nomor 1 ya. Lihat tuh contoh nomor 1 kenapa yang ini tidak ada penyelesaian. Nah, yang ini bisa diselesaikan dengan 2 cara ya. Dengan mau definisi boleh, mau pakai cara kuadrat boleh. Tapi saya pakai cara yang paling cepat deh, definisi ya. Jadi X plus 5 itu kan sama dengan X plus 5 untuk X plus 5 lebih dari 0 ya. X lebih dari negatif 5 akan sama dengan negatif X plus 5 untuknya gitu ya. X plus 5 kurang dari 0, X kurang dari negatif 5. Sekarang untuk X lebih dari negatif 5 itu dulu tuh ya. Berarti X plus 5 sama dengan 4. Pakai yang ini kan. X plus 5 sama dengan 4. X sama dengan 4 kurang 5. X sama dengan negatif 1 ya. X sama dengan negatif 1. Oke, X-nya negatif 1. Satunya? Apakah negatif 1 lebih dari min 5? Benar ya, sorry saya lupa. Ini harus kita cek ke sini ya. Oke, untuk X kurang dari negatif 5 ya. Berarti kan nilai mutlak X plus 5 sama dengan 4. Untuk X kurang dari negatif 5 pakai negatif X plus 5 sama dengan 4. Saya kali min 1. X plus 5 sama dengan negatif 4. X-nya negatif 4, negatif 5. X-nya negatif 9. Pertanyaannya apakah negatif 9 kurang dari negatif 5? Iya benar. Berarti dua-duanya adalah penyelesaian. Sehingga kalau mau ditulis penyelesaiannya itu adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 9. Oke, ini soal nomor. Baik, dari tadi kan ada dua cara terus ya. Apakah selalu bisa diselesaikan dengan 2 cara? Nah, ini soal nomor 6 kita coba ya. Tentukan penyelesaian dari 8 dikurang 2x ditambah x dikurang 5 ya. Ditambah x dikurang 5. Oke, sekarang kita coba nih. Nah, saya pindah ruas ya. Jadi, saya jawab begini. Nilai mutlak 8 dikurang 2x itu sama dengan, kalau saya pindah berarti negatif x tambah 5. Nah, pertanyaannya sekarang kita bisa selesaikan pakai cara definitif ya. Cara satu atau analitik itu bisa dengan semua soal. Tapi cara yang kedua, setiap sekali saya pengen menggunakan cara dikuadratkan, saya selalu mengingatkan bahwa apakah kedua ruas pasti positif. Nah, untuk kasus kali ini saya kasih penjelasan dulu. Ini luas kiri ini pasti positif ya. Jadi ini pasti nilainya positif. Kenapa? Karena dia nilai mutlak. Tetapi yang sebelah sini ini bisa positif, bisa negatif. Contoh ya, saya kasih contoh ya. Misalnya saya ambil X-nya itu 6 deh, X-nya 6. Nah, kalau yang di sini kan tinggal gini ya. 8 dikurang 2 kali 6 gitu. Sama dengan negatif 6 tambah 5. Nah, 8 dikurang 12 sama dengan min 1. Ini 4, oke? Sama dengan min 1. Tuh lihat ya. Luas kanannya positif tapi luas kirinya positif tapi ruas kanannya negatif. Nah, karena kedua ruas belum tentu positif ya. Jadi sini karena kedua ruas belum tentu positif ya, atau ada kemungkinan negatif ya, maka cara pengkuadratan
tidak boleh dilakukan. Ingat tadi, kalau Anda pengen mengkuadratkan, maka syarat utamanya adalah kedua ruasnya harus pasti positif ya. Tapi untuk soal kali ini tuh cara yang pengkuadratan ternyata tidak bisa digunakan. Nah, karena dia tidak bisa digunakan, maka otomatis kita pakai cara pertama saja ya. Cara pertama yaitu cara analitik atau definisi ya. Begini. Oke, soalnya serius. Jadi nggak boleh dikuadratkan ya. Jangan sampai kalian menyelesaikannya 8 dikurang 2 kuadrat. Terus ini min X tambah 5 kuadrat. Nanti pindah ruas A plus B, A min B. Tidak boleh. Harus pakai cara analitik. Nah, sebenarnya kalau pakai cara analitik ini tidak terlalu susah. Kenapa? Karena nilai mutlaknya cuma ada satu ya. Yaitu 8 dikurang 2X. Jadi saya definisikan begini kan. 8 kurang 2X ya. Akan sama dengan 8 dikurang 2X. Jika, atau untuk boleh, 8 dikurang 2X lebih dari 0 ya. Negatif 2X lebih dari negatif 8. Saya kali negatif setengah. Kenapa negatif setengah? Karena ini negatif 2 ya. Harus 1 ya. Maka X-nya jangan lupa kalau dikali negatif tandanya terbalik. Oke, X kurang dari 4. Betul? Kurang dari 4. Oke, sekarang 8 min 8 min 2X. Jika 8 min 2X kurang dari 0. Oke, min 2X kurang dari negatif 8, saya kali min setengah, maka X lebih dari 4. Nah, berarti ini saya kalikan boleh, negatif 8 tambah 2X. Berarti saya cuma punya satu pembuat 0, yaitu 4. Oke, saya geser ke sini. 4, atau di bawah sini, masih kelihatan? Masih ya, di bawah deh. Pembatas nolnya cuma 4 ya, cuma satu nih pembatas nolnya. Berarti kita cuma punya dua wilayah ya. Yang lebih dari 4 dan yang kurang dari 4. Yang kurang dari 4 dia pakai 8 dikurang 2X. Tuh. Yang lebih dari 4 dia pakai negatif 8 ditambah 2X. Oke, negatif 8 ditambah 2X. Oke, kita selesaikan. Kita selesaikan persamaannya jadi begini. Untuk X kurang dari sama dengan 4. Yang ini ya. Oke, dia pakai soalnya kan 8 dikurang 2X sama dengan negatif X tambah 5. Dia pakai apa ini? Pakai ini ya. 8 min 2X. Oke, sama dengan negatif X tambah 5. Negatif 2X ditambah X sama dengan 5 dikurang 8. Negatif X sama dengan negatif 3 ya. X-nya sama dengan 3. Pertanyaannya apakah 3 itu kurang dari 4? Betul ya. 3 itu kurang dari 4. Sekarang satunya untuk X lebih dari saja tidak pakai sama dengan 4 ya. Kalau cuma 2 tuh enak, kalau 3 rada ribet. Lebih dari 4. Berarti kan soalnya sama 8 min 2X negatif X tambah 5. Kita masukkan ini ya, lebih dari 4. Negatif 8 plus 2X sama dengan negatif X tambah 5. Jadi 2X tambah X sama dengan 5 ditambah 8. 3X sama dengan 13. Betul ya? 13. X-nya 13 dibagi 3. Pertanyaannya, 13 dibagi 3 itu lebih dari 4 tidak? 13 lebih dari 4 atau tidak? Jawabannya iya ya. 13 bagi 3 kan kalau 4 kali 3 12 ya. Berarti kan lebih dari 4. Berarti ini juga penyelesaian. Nah, berarti HP-nya penyelesaian soal ini adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan 13 per 3. Oh, gak kelihatan 13 per 3. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Oke, ini soal nomor 7. Soal terakhir deh, soal terakhir. Oke, soalnya gini. Tentukan HP dari nilai mutlak X kurang 7 dikurang nilai mutlak X kurang 2 sama dengan 3. Oke. Ini cuma bisa pakai cara definisi ya. Cara kuadrat juga jangan coba-coba dilakukan karena ini bakal ribet mengkuadratkan X kurang 7 dikurang X kurang 2, dan ini juga belum tentu positif kalau besar yang belakang, jadi nggak bisa ya. Oke, nah jadi kita pakai cara pertama saja ini, cara definisi atau cara analitik ya. Nah karena saya punya 2, berarti saya harus buat dulu nih ya. X kurang 7, ini untung X kurang 7 gampang ya. X kurang 7 jika X kurang 7 lebih dari 0 ya. X lebih dari
7. Ini gampang sih, ini udah biasalah. X kurang 7 jika X kurang 7 kurang dari 0 ya. X kurang dari 7. Terus nilai mutlak dari X kurang 2. Definisikan X kurang 2 jika X kurang 2 lebih dari sama dengan 0, X lebih dari 2. Kemudian negatif X negatif 2 jika X kurang 2 kurang dari 0, X kurang dari 2. Oke, ini kalikan dulu deh. Min X plus 2. Ini juga nih, biar beres ya. Negatif X tambah 7. Dari 2 ini saya punya dua pembatas ya, 7 dan 2. Oke, jelas saya punya dua pembatas, yaitu 7 dan 2. Berarti saya gambar di sini. Ada 3 wilayah lagi karena ada 2 titik ya. 2, 7 nih. Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Nah, untuk X yang lebih dari 7, ini lebih dari 7 kan? Lebih dari 7 itu cuma wilayah 3 ya. Kan 7 di sini nih. Lebih dari itu yang sebelah kanan, kurang dari sebelah kiri. Nah, kalau lebih dari 7, berarti dia pakai X kurang 7. Yang kurang dari 7 berarti wilayah 1 dan wilayah 2 karena sebelah kirinya dia pakai negatif X tambah 7. Oke, sekarang yang lebih dari 2. Lebih dari 2 itu wilayah 2 dan wilayah 3. Berarti sebelah kanan ya, dia pakai X kurang 2. Sedangkan yang sebelah kiri dia pakai negatif X tambah 2. Oke, ini ada 3 wilayah. X kurang dari 2 itu yang ini. Ini antara 2 dan 7. Nulisnya gini, antara 2 dan 7. Yang ini X lebih dari 7. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kita coba ya. Oke, pertama untuk X kurang dari 2. Oke, soalnya kan nilai mutlak X kurang 7 dikurang nilai mutlak X kurang 2 sama dengan 3. Pakai yang ini ya. Oke, negatif X tambah 7 dikurang pakai kurung. Kalau dikurang harus pakai kurung ya. Oke, negatif X tambah 7 saya kalikan ke dalam. Positif X tambah kurang 2 ya. Oke, sama dengan 3. Ini X-nya habis ya. 7 kurang 2, 5 sama dengan 3. Nah, pertanyaannya adalah apakah 5 itu sama dengan 3? Apakah 5 itu sama dengan 3? Jawabannya salah ya. Salah. 5 tidak sama dengan 3. Sehingga untuk X kurang dari 2 tidak ada penyelesaian untuk X kurang dari sama dengan 2. Oke? Tidak ada penyelesaian untuk X kurang dari sama dengan 2. Sekarang untuk yang 2 kurang dari X kurang dari 7. Yang tengah nih, pakai ini. Oke, saya tulis lagi X kurang 7 dikurang X kurang 2 sama dengan 3 ya. Oke, kita masukin negatif X tambah 7 dikurang, sama ya, harus pakai kurang, sama dengan 3. Negatif X tambah 7, negatif X tambah 2. Ini dari ini dikalikan sama dengan 3. Negatif X, negatif X, negatif 2X ya. 7 tambah 2 itu 9 sama dengan 3. Oh, ini bisa nih. Negatif 2X sama dengan 3 dikurang 9. Negatif 2X sama dengan 6. Min setengah nih ya. Oh, ini min 6 ya, sorry. Kurang minnya, berarti X-nya sama dengan 3. Nah, pertanyaannya adalah apakah 3 itu antara 2 dan 7 ya? Apakah 3 antara 2 dan 7? Jawabannya iya, betul ya. 3 itu antara 2 dan 7. Sehingga 3-nya akan menjadi penyelesaian. Oke, sekarang yang ketiga. Untuk X lebih dari 7. Untuk X lebih dari 7 sama, saya tulis lagi. Nilai mutlak X min 7 dikurang nilai mutlak X kurang 2 sama dengan 3 ya. Sama dengan 3. Berarti saya pakai yang ini sekarang. X kurang 7 dikurang, pakai kurung lagi, X kurang 2 sama dengan 3. Kalau saya kalikan, X kurang 7 dikurang X ditambah 2 sama dengan 3. Nah, X kurang X-nya habis, negatif 7 tambah 2, negatif 5. Pertanyaannya lagi sekarang, apakah negatif 5 itu sama dengan 3? Jawabannya juga salah ya, sehingga tidak ada penyelesaian untuk wilayah yang ketiga. Seandainya ini 3 sama dengan 3, seandainya ini 3 sama dengan 3, berarti justru syaratnya ini yang jadi penyelesaian. Tapi karena dia tidak ada atau tidak memenuhi, berarti dia bukan penyelesaian. Sehingga HP-nya kalau dia ditanya himpunan, jawabnya harus himpunan ya. Jawabnya cuma satu nih. Berapa tadi yang benar? 3. Tuh, HP-nya kayak gitu aja. 3. Oke, ini jawaban untuk soal nomor 7 ya. Mudah-mudahan paham. Baik, sekarang kita waktunya berlatih ya. Waktunya berlatih. Saya ada kasih 5 soal nih ya. Tentukan penyelesaian dari ya. Kalian tidak perlu kerjakan pakai dua cara ya. Kalian tidak perlu kerjakan pakai dua cara. Kalian pilih saja cara yang paling pendek menurut kalian ya.
nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu masih bisa pakai dua cara ya. Tapi nomor 4 dan nomor 5 itu pasti pakai cara analitik ya. Jadi penyelesaiannya itu rata-rata ada dua cara saja sebenarnya. Kalau kita mau simpulkan sedikit, yang pertama cara analitik ya, cara analisis atau cara definisi itu semua soal bisa deh diselesaikan pakai cara itu ya. Yang kedua ada cara alternatif ya, cara alternatif yaitu dengan dikuadratkan. Berarti kalau saya tulis ini ya, jadi penyelesaian nilai mutlak itu persamaannya persamaan nilai mutlak. Kalau saya ajarkan di sini ada dua cara ya, pakai cara definisi atau analisis boleh. Yang kedua dikuadratkan kedua ruas. Nah, untuk yang analisis ini tidak ada syarat apapun, Anda tinggal analisis masukin ke soal selesai. Tapi yang dikuadratkan ada caranya, itu kedua ruas ada syarat ya. Syaratnya adalah jelas bahwa kedua ruas harus pasti positif. Jadi kalau kedua ruas yang pasti positif baru boleh dikuadratkan. Jadi kalau seperti soal nomor 5 jangan coba-coba dikuadratkan, tambah panjang kerjaan kita. Nomor 4 apalagi Anda mau kuadratkan ya. Nomor 4 apalagi, wah tambah pusing. Nomor 4 pakai misal yang kotak-kotak itu ya. Nah, ini soalnya kita coba kerjain nanti ya. Anda coba kerjakan dulu. Oke. Pasti bisa lah ya. Kalau Anda mau bisa, sekali lagi Anda harus mau nyoba ya. Ini materinya memang lumayan lah. Saya bilang lumayan berat. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Oke, itu tadi video pembelajaran ketiga kita. Lumayan panjang, iya. Lumayan sulit, ya. Apalagi kalau Anda tidak bisa menguasai video pertama dan video kedua ya. Pada bagian ini memang agak panjang tentang persamaan nilai mutlak ya. Nah, di video keempat saya akan membahaskan lagi pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, Anda harus kuasai dulu persamaan nilai mutlak sebelum maju ke pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau Anda pengen bisa menyelesaikan persamaan nilai mutlak, Anda harus kuasai dulu benar-benar tentang konsep nilai mutlak video pertama ya. Sekali lagi, video pertamanya benar-benar dikuasai dulu, terus ke video ketiga. Nah, lalu di setiap akhir video saya memberi latihan. Saya tidak sebut PR ya, saya sebut latihan, tapi latihannya harus dikerjakan. Karena matematika itu tidak bisa kalau hanya dicatat, dibaca, itu tidak akan bisa Anda kuasai. Jadi kalau Anda mau kuasai matematika, Anda harus mencoba mengerjakan soal matematikanya. Nah, kalau Anda kerjakan, nanti akan Anda temukan Anda sulitnya di mana. Nah, kalau ada kesulitan boleh tanya saya via WA, boleh. Tapi ngumpul latihannya, ngumpul tugasnya jangan via WA ya. Saya sudah buat namanya Google Classroom ya. Anda ngumpulnya lewat Google Classroom kelasnya. Nah, kalau yang belum tahu caranya bagaimana, silakan bertanya ke temannya yang sudah masuk. Ada beberapa yang sudah masuk ke Google Classroom saya. Kodenya juga saya sudah bagi lewat teman ya. Anda bisa tanya ke mereka bagaimana cara ngumpul tugasnya, tidak lewat WA ya. Kalau bertanya bagaimana ngerjakannya boleh, kalau ada kesulitan boleh Anda tanyakan lewat WA ya. Kalau Anda merasa kesulitan boleh bertanya lewat WA. Tapi mengumpul latihannya tidak lewat WA. Saya tidak sebut PR sih, saya sebutnya latihan ya. Karena setiap video selesai materi itu harus berlatih ya, dan supaya Anda tahu ya Anda harus kerjakan. Kalau Anda tidak kerjakan tidak bisa ya. Itu saja. Sampai ketemu di video berikutnya. Pesannya masih sama karena situasi kota Banjarmasin juga masih zona merah ya, masih COVID-19 masih terus ada dan meningkat. Jadi pesannya ya jaga kesehatannya baik-baik, makan makanan sehat, rajin berolahraga ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir, kita segera ketemu ya. Kalau kita ngajar di kelas kayaknya lebih gampang ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Sekali lagi jangan pernah malu atau ragu untuk mencoba ya. Kalau tidak bisa jangan ragu untuk bertanya. Kalau Anda mau kuasai, kalau Anda biarkan akan tambah numpuk kerjaan Anda dan tidak akan selesai ya. Jadi kita belajar dan usaha sama-sama ya. Saya yakin kita pasti bisa ya. Kita pasti bisa kalau bersama-sama dan bersama. Oke, itu saja. Sampai ketemu di video selanjutnya.